Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan ada bahaya serius jika NATO ditarik lebih jauh ke dalam perang Ukraina, terutama jika anggota aliansi itu terus memasok persenjataan militer ke Kiev. NATO tentu saja ditarik ke dalam perang di Ukraina. Apa yang kita bicarakan di sini, kata Putin di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada akhir pekan. Pasokan persenjataan militer berat ke Ukraina sedang berlangsung, mereka sekarang mempertimbangkan untuk memberikan jet kepada Ukraina. Komentar itu tampaknya mengacu pada jet tempur F-16 yang dibuat beberapa anggota aliansi NATO untuk memasok Ukraina. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mempertahankan negara-negara barat dari Uni Soviet, dan aliansi tersebut berisi klausul pertahanan timbal balik, di mana serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Meskipun Ukraina bukan anggota NATO, beberapa anggota NATO telah memasok Kiev dengan tank, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lainnya sehingga memicu ancaman pembalasan dari Rusia. Tank Leopard 2 Jerman, tank Challenger 2 Inggris, dan kendaraan Bradley dan Stryker Amerika termasuk di antara peralatan barat yang telah dikirim ke Ukraina. Pada akhir April, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan bahwa sekutu dan mitra NATO telah mengirimkan lebih dari 1.500 kendaraan dan 230 tank ke negara tersebut. Dalam pidatonya di Saint Petersburg, Putin mengatakan Rusia telah menghancurkan tank termasuk Leopard di garis depan. Dan jika mereka berbasis di luar negeri tetapi digunakan dalam pertempuran, kita akan melihat bagaimana cara menyerang mereka dan di mana kita dapat menyerang sarana yang digunakan untuk melawan kita dalam pertempuran, kata Putin. Ini adalah bahaya serius yang makin menyeret NATO ke dalam konflik militer ini, beber Putin. Selama pidatonya di forum tersebut, Putin juga menegaskan sejumlah besar senjata nuklir Rusia akan menjamin keamanannya, mencatat bahwa Rusia memiliki lebih banyak senjata semacam itu daripada negara-negara NATO. Menurut Arms Control Association, Rusia memiliki total persediaan sekitar 6.250 hulu ledak nuklir per Januari 2021, sementara AS memiliki lebih dari 5.500 dan dua negara anggota NATO lainnya, Inggris dan Prancis, masing-masing memiliki sekitar 220 dan 290 hulu ledak nuklir. Senjata nuklir dibuat untuk menjamin keamanan kami dalam arti luas dan keberadaan negara Rusia, kata Putin. Juga kami memiliki lebih banyak senjata seperti ini daripada negara-negara NATO. Mereka mengetahuinya dan mereka terus mendorong menuju negosiasi tentang pengurangan. Pada Februari, Putin mengatakan dia akan menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir New START dengan Amerika Serikat, membahayakan fakta terakhir yang mengatur dua persenjataan nuklir terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian mengatakan keputusan itu dapat dibatalkan. Perjanjian itu membatasi jumlah senjata nuklir jarak antar benua yang dapat dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Terakhir diperpanjang pada awal 2021, selama 5 tahun. Di bawah perjanjian pengendalian senjata nuklir utama, baik Amerika Serikat maupun Rusia diizinkan untuk melakukan inspeksi terhadap lokasi senjata masing-masing. Ambisi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa mendapat dorongan penting ketika Badan Eksekutif Blok tersebut mengatakan negosiasi rinci harus dimulai tahun depan. Komisi Eropa mengatakan dalam sebuah laporan bahwa apa yang disebut perundingan aksesi akhirnya harus dimulai hampir 18 bulan sejak blok tersebut menerima Ukraina sebagai calon negara. Laporan yang sama merekomendasikan agar proses tersebut juga dimulai dari Moldova yang berbatasan dengan Ukraina. Hari ini adalah hari bersejarah, karena hari ini Komisi merekomendasikan agar Dewan membuka negosiasi aksesi dengan Ukraina dan Moldova, terang Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Von der Leyen berbicara pada hari yang sama ketika Komisi menerbitkan sebuah laporan yang menyarankan kepada negara-negara anggota Uni Eropa agar perundingan aksesi akhirnya harus dimulai sejak blok tersebut menerima Ukraina sebagai negara kandidat. Laporan yang sama menunjukkan bahwa pembicaraan aksesi dengan Moldova juga harus dimulai. Seperti diketahui, Ukraina telah mempunyai ambisi untuk bergabung dengan UE selama lebih dari 1 dekade. Pada akhir 2013, keputusan presiden saat itu, Viktor Yanukovych, untuk membatalkan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan beralih ke Rusia memicu protes jalanan dan pemekatannya yang diikuti pada Maret 2014 dengan aneksasi ilegal Rusia atas Crimea. Tujuan bergabung dengan blok tersebut bersama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara secara resmi telah menjadi bagian dari konstitusi Ukraina sejak 2019. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengajukan keanggotaan UE pada Februari 2022, tak lama sebelum Rusia menginvasi negaranya, menyambut baik pengumuman tersebut. Saat ini, sejarah Ukraina dan seluruh Eropa telah mengambil langkah yang tepat. Komisi Eropa telah merekomendasikan dimulainya negosiasi keanggotaan dengan Ukraina. Meskipun ada banyak kesulitan, kami terus bergerak maju, katanya. Warga Ukraina selalu dan tetap menjadi bagian dari keluarga kita bersama di Eropa. Negara kita harus tergabung dalam Uni Eropa. Rakyat Ukraina pantas mendapatkannya karena pembelaan mereka terhadap nilai-nilai Eropa dan fakta bahwa bahkan di saat perang besar-besaran, kami menepati janji kami dan mengembangkan lembaga-lembaga negara, katanya. Dia menambahkan bahwa semua keputusan yang diperlukan sedang diambil. Meskipun keputusan untuk membuka perundingan dengan Ukraina merupakan langkah penting dalam perjalanan Zelensky menuju keanggotaan UI, namun perundingan tidak akan dimulai sampai serangkaian persyaratan terpenuhi. Karena Ukraina saat ini sedang berperang, masih belum jelas dan kemungkinan besar kondisi tersebut tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Walaupun Ukraina menyambut baik saran Brussel agar perundingan terbuka dan sepenuhnya mengharapkan 27 negara anggota UI untuk menyetujui dan mengadopsi posisi tersebut akhir tahun ini, namun rekomendasi tersebut disertai dengan beberapa peringatan yang akan sulit diterima oleh Kiev pada saat ini, khususnya seputar isu pemberantasan korupsi. Pemerintah dan parlemen Ukraina menunjukkan tekad dalam membuat kemajuan substansial dalam memenuhi 7 langkah yang diperlukan agar negosiasi dapat dibuka, terang Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan. Seorang diplomat senior UE menjelaskan bahwa meskipun negara-negara anggota telah mengambil keputusan politik untuk membuka perundingan, namun perundingan sebenarnya hanya akan dimulai setelah persyaratan terpenuhi sepenuhnya, yang pada saat ini mungkin masih memerlukan waktu bertahun-tahun.